Matius 22 ayat yang ke-8 sampai 14. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan, dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Ayat yang ke-10. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ayat 11, ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Ayat 13, lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Ayat 14, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Oke, shalom, kita ketemu lagi dalam channel Pelita Kakiku, karena firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ayat yang barusan kita baca adalah salah satu perumpamaan tentang perjamuan kawin, gitu ya. Perumpamaan ini ada juga dalam kitab Lukas, tetapi dalam kitab Lukas diberi judul perikopnya adalah perumpamaan tentang orang-orang yang berdalih. Bagaimana di sana diceritakan bahwa seorang raja mengadakan pesta, dan dia mengundang orang-orang tertentu. Kemudian orang itu dengan banyak alasan berkata bahwa mereka akan mengadakan urusan dengan keluarganya terlebih dahulu, mereka akan mengawinkan anaknya dan berbagai macam-macam alasan. Sehingga akhirnya raja yang mengadakan pesta itu berkata pada hambanya, "Kalian pergi ke jalan, undang siapa saja agar pesta ini penuh." Gitu ya. Dan tadi barusan di di Matius yang tadi kita baca, kemudian hambanya mengundang semua orang yang di persimpangan jalan dan semua orang yang mereka temui dan diundang datang ke perjamuan kawin itu. Tetapi ada satu hal yang menarik di sini, bahwa pada saat raja itu datang hendak menemui tamu-tamu yang sudah hadir, kemudian raja itu mendapati seorang yang tidak berpakaian pesta. Dan raja itu berkata pada orang itu, "Saudara, bagaimana Anda bisa masuk ke tempat ini dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Orang itu tidak bisa menjawab apa-apa, dia hanya diam saja, dan kemudian raja itu menyuruh untuk hamba-hambanya mencampakkan orang ini ke dalam kegelapan yang paling gelap, gitu ya. Ini salah satu perumpamaan dalam firman Tuhan tentang perjamuan kawin, yang kita tahu bahwa ini adalah gambaran bahwa banyak orang yang diundang Tuhan, banyak orang yang Allah berikan kesempatan untuk hadir, diundang menikmati hadirat Tuhan, menikmati perjamuan kawin bersama dengan anak domba. Tetapi banyak orang yang kemudian berdalih dengan berbagai macam kesibukan, sehingga undangan itu diberikan pada siapa saja yang mau, gitu ya. Allah membuka kesempatan, mungkin ini juga bisa menjadi gambaran pada saat anugerah itu diberikan pada bangsa Israel sebagai umat pilihan Tuhan, bagaimana mereka mendapat hak istimewa khusus. Tetapi karena mereka menolak Tuhan, karena mereka tidak mau, maka kemudian keselamatan itu diberikan pada bangsa-bangsa. Anda dan saya yang sebelumnya tidak diperhitungkan, kemudian karena anugerah yang Yesus berikan, maka kita diperhitungkan sebagai orang-orang kudus, diundang hadir dalam perjamuan kawin ini. Gitu ya. Tetapi ada satu hal yang menarik di sini, bagaimana pada perjamuan kawin itu digambarkan bahwa raja tadi mendapati seorang tamu yang tidak berpakaian pesta. Kalau Anda perhatikan dalam Lukas, salah satu yang diundang bukan hanya sekedar orang di pinggir jalan, tapi pengemis dan segala macam juga diundang, gitu ya. Sehingga secara logika, kalau kita berpikir secara manusia, orang pengemis di pinggir jalan bagaimana mungkin mereka mempunyai pakaian pesta, gitu ya. Tetapi justru yang menjadi sesuatu hal yang syarat yang tidak boleh dilanggar. Dan itu yang membuat raja itu tadi marah dan menyuruh hambanya mencampakkan orang ini ke dalam kegelapan yang paling gelap karena dia tidak berpakaian pesta. Gitu ya. Pada video ini saya akan membahas tentang pentingnya pakaian pesta dalam firman Tuhan. Dan tentunya pakaian pesta yang dimaksud di sini bukan pakaian pesta yang kita bayangkan selama ini kalau Anda menghadiri sebuah undangan atau acara-acara tertentu, ada semacam dress code gitu ya. Tentunya pakaian pesta yang dimaksud di sini bukan pakaian pesta seperti itu. Tetapi ini lebih pada sesuatu hal yang rohani, gitu ya. Alkitab memang tidak banyak menjelaskan tentang apa itu pakaian pesta dalam firman Tuhan dalam perumpamaan tadi. Tetapi itu menggambarkan sebagai satu persyaratan, sebagai sesuatu hal yang penting pada saat seorang hadir dalam perjamuan bersama dengan raja tadi, yang menggambarkan adalah perjamuan yang kudus dengan Allah. Gitu ya. Nah, pakaian yang dimaksud di sini tentunya tadi saya bilang, ini bukan sesuatu hal yang jasmani, ini bukan sesuatu hal yang lahiriah. Tetapi ini lebih menggambarkan sebagai sesuatu hal yang rohani. Gitu ya. Dan kalau kita lihat dalam firman Tuhan, tadi saya sudah bilang, Alkitab tidak banyak menceritakan tentang apa itu pakaian pesta. Tetapi kalau kita perhatikan lebih jauh dalam firman Tuhan, ada satu hal yang menarik
yang ada dalam hampir keseluruhan dalam cerita Alkitab tentang sesuatu yang aktivitas yang rohani di surga yang berhubungan dengan pribadi Allah, yaitu pakaian putih. Gitu ya. Jadi di sini saya mengkorelasikan antara pakaian pesta tadi itu digambarkan sebagai pakaian putih. Itulah pakaian pesta yang digambarkan dalam ilustrasi perjamuan kawin tadi, gitu ya. Dan sekali lagi saudaraku, kalaupun saya bicara pakaian putih bukan berarti terus Anda dan saya semua kita beramai-ramai membeli baju putih atau pakaian putih dan terus kemana-mana kita pergi dengan pakaian putih. Tentunya bukan seperti itu. Ini bukan sesuatu hal yang jasmani, tetapi ini sesuatu hal yang rohani, gitu ya. Nah, kalau kita lihat dalam firman Tuhan, pakaian putih ini menjadi sesuatu hal yang penting, menjadi sesuatu hal yang selalu dimention, selalu disebutkan dalam firman Tuhan. Kita lihat bagaimana Yesus mengenakan pakaian putih pada saat dia berubah dengan segala kemuliaannya. Dalam firman Tuhan juga malaikat-malaikat menampakkan diri dengan berpakaian putih. Bahkan pada saat Yohanes melihat penglihatan tentang suasana di surga, dikatakan tua-tua mereka berpakaian putih. Kita lihat satu-satu peristiwanya, saudaraku. Yang pertama adalah bagaimana pada waktu Yesus berubah dengan segala kemuliaannya, dikatakan dia berpakaian putih. Dalam Matius 17 ayat yang kedua, dikatakan seperti ini, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Pada waktu itu, Yesus berubah dengan segala kemuliaannya, dia mengajak 3 orang muridnya, Yohanes, Petrus, dan Yakobus untuk naik ke atas gunung, gitu ya. Dan di sana Yesus berubah dengan segala kemuliaan, dan di sana ada Elia dan Musa, dikatakan dalam firman Tuhan, gitu ya. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari. Ini seperti yang dilihat Yohanes di Pulau Patmos. Dikatakan wajahnya bagaikan matahari yang terik, gitu ya. Sudah gitu seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang, gitu ya. Itu yang digambarkan bahwa suatu pakaian kemuliaan, satu pakaian yang Yesus kenakan pada waktu itu adalah pakaian putih, gitu ya, seperti terang. Itu juga adalah Markus 9 ayat yang ketiga, ceritanya kurang lebih sama, tapi di sana dikatakan seperti ini. Dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggelantang pakaian seperti itu, gitu ya. Jadi di sana Yesus digambarkan dengan segala kemuliaan, dia mengenakan pakaian putih. Dan saya mengkorelasikan bahwa inilah yang dimaksud dengan pakaian pesta pada saat seorang berada dalam kemuliaan bersama-sama dengan raja, gitu ya. Dan tadi saya sudah bilang, selain Yesus berpakaian putih, malaikat-malaikat pun sering digambarkan dia berpakaian putih, gitu ya. Kita lihat dalam Yohanes 20 ayat 12 dikatakan, ini pada saat Yesus naik ke surga, perempuan-perempuan Maria Magdalena dan segala macam datang mengunjungi makam Yesus, dan Yesus tidak ada lagi di sana. Dan kemudian dikatakan dalam Yohanes 20 ayat 12, dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih. Sekali lagi di sana ditekankan, dimention dengan khusus bahwa 2 orang malaikat berpakaian putih, gitu ya. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Jadi di sana perempuan-perempuan itu, Maria Magdalena dan perempuan yang lain, menyaksikan ada 2 orang malaikat di sana yang berpakaian putih. Dan tadi pada waktu Yesus berubah dengan segala kemuliaan dikatakan pakaiannya putih seperti terang. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menggelantang pakaian seperti itu, gitu ya. Dalam Kisah Rasul 1 ayat 10, pada waktu itu Yesus naik ke surga, dan orang-orang Galilea memandang ke langit. Dan pada saat mereka memandang ke langit, malaikat Tuhan berbicara pada mereka, mengapa engkau melihat ke langit? Yesus ini yang naik ke surga dengan cara demikian, dia akan datang kembali dengan cara yang sama. Dan apa yang digambarkan firman Tuhan tentang malaikat ini, kita lihat dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-10. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan kemudian 2 orang itu adalah malaikat yang berkata, mengapa engkau melihat ke langit? Yesus yang naik ini akan datang dengan cara yang sama. Dan itu menggambarkan bahwa pakaian putih itu menjadi suatu standar sorgawi, menjadi sesuatu hal yang penting. Dan itu sangat ditekankan pada saat Yesus berubah dengan kemuliaannya, digambarkan pakaiannya putih, dan malaikat yang mereka lihat oleh orang-orang tadi digambarkan sebagai seseorang yang berpakaian putih, gitu ya. Sekali lagi saudaraku, jangan Anda berpikir di kepala Anda kalau Anda berpikir pakaian putih, terus kita kemana-mana mengenakan pakaian putih. Bukan seperti itu saudaraku, malah terkesan menyeramkan, gitu ya. Tapi yang dimaksud pakaian putih di sini adalah sesuatu hal yang rohani, yang kita kenakan pada manusia rohani kita, gitu ya. Dan yang ketiga, selain Yesus dan malaikat tadi,
penglihatan Yohanes di Pulau Patmos tentang suasana sorga, di sana juga digambarkan orang-orangnya mengenakan pakaian putih. Gitu ya. Kita akan lihat, pertama kita lihat di Daniel dulu. Daniel juga melihat penglihatan tentang sorga. Gitu ya. Daniel 7 ayat yang ke-9 dikatakan, sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Daniel menggunakan istilah yang lanjut usianya. Sebagai satu pribadi yang maha kuasa, itu adalah Allah Bapa sendiri. Dia bilang, pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba, kursinya dari nyala api dengan roda-roda dari api yang berkobar-kobar. Dan itu digambarkan sebagai yang lanjut usia di tahta kerajaan surga, dan dia dikatakan pakaiannya putih. Gitu ya. Yang di Wahyu, kalau kita lihat Wahyu 4 ayat 4, saya pernah singgung juga di sini. Dikatakan seperti ini. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta. Dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua. Gitu ya. Apa ciri tua-tua ini? Dikatakan yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Gitu ya. Kita tahu pada waktu mereka menyembah Tuhan, kemudian mereka melemparkan mahkotanya dan mereka bersujud, kudus-kuduslah Tuhan. Gitu ya. Nah, itu 3 peristiwa dalam firman Tuhan bagaimana pakaian putih menjadi sesuatu yang penting, menjadi sesuatu yang menggambarkan tentang suasana sorgawi. Bagaimana Yesus pada saat dia penuh kemuliaan, dia berpakaian putih, dan tidak ada seorang pun yang bisa menggelantang pakaian seperti itu. Dia seperti kilat-kilat, dia seperti terang, gitu ya. Dan kemudian digambarkan bahwa malaikat juga berpakaian putih. Pada saat Yesus bangkit dikubur, satu di atas dekat kepala Yesus, satu lagi dekat kaki Yesus, dan mereka digambarkan berpakaian putih. Pada saat Yesus naik ke sorga, orang Galilea memandang ke atas, 2 orang malaikat berpakaian putih berkata kepada mereka, mengapa engkau melihat ke langit? Yesus dengan cara yang sama, dia akan datang kembali. Dan waktu Daniel dan Yohanes melihat penglihatan tentang sorga, Daniel menggambarkan bahwa di atas tahta duduk seorang yang lanjut usia, dan dia berpakaian putih. Gitu deh. Dan Yohanes melihat ada 24 tahta dengan 24 tua-tua. Dan mereka semua berpakaian putih dan bermahkota dari emas. Dan ini semua disebutkan berkali-kali dalam firman Tuhan tentang pakaian putih. Jelas, saudaraku? Jadi pada video ini saya akan membahas mengenai korelasi antara pakaian pesta yang tadi digambarkan dalam perumpamaan perjamuan kawin tadi menjadi sesuatu hal yang penting. Bagaimana kalau orang itu tidak mengenakan pakaian pesta, maka Tuhan akan membuang dia. Dan kalau kita kembalikan pada cerita tadi bahwa pakaian pesta yang dimaksud itu adalah digambarkan seperti pakaian putih. Gitu ya. Pakaian putih yang di sini tentunya bukan pakaian putih secara jasmani, tetapi ini adalah pakaian putih yang dimaksud adalah secara rohani. Dan itu digambarkan bahwa Yesus mengenakan pakaian putih, malaikat-malaikat juga mengenakan pakaian putih, semua yang berada di surga mengenakan pakaian putih, tua-tua yang lanjut usia, semuanya mengenakan pakaian putih. Dan itu menjadi sesuatu hal yang harus ada di sana. Gitu ya. Dan inilah kalau kita bicara soal pakaian putih. Nah, kita kan bicara lebih jauh lagi mengenai makna rohani di balik ini semua, gitu ya. Saya tidak akan membahas lebih banyak mengenai pakaiannya, tetapi saya tertarik melihat kenapa ini harus berwarna putih. Gitu ya. Kenapa digambarkan bahwa ini pakaian putih, dan selalu dimention dalam firman Tuhan, Yesus berpakaian putih, dua orang malaikat berpakaian putih, ada 24 tahta dengan 24 tua-tua dan mereka berpakaian putih. Gitu ya. Dan itu digambarkan dalam firman Tuhan dengan satu perumpamaan, itulah pakaian pesta dalam kerajaan Allah. Pakaian pesta dalam kerajaan Allah yang membuat seorang layak berada di sana apabila dia mengenakan pakaian putih. Gitu ya. Dan pakaian putih yang dimaksud di sini sama sekali bukan bicara pakaian jasmani. Gitu ya. Tetapi ini bicara soal pakaian rohani, bicara soal pakaian yang kita kenakan pada manusia rohani kita, yaitu pakaian putih. Jelas, saudaraku? Putih ini bicara soal apa? Kalau kita lihat dalam firman Tuhan, ada beberapa hal yang menarik tentang putih ini, gitu ya. Mungkin kita sering lihat juga beberapa perumpamaan, beberapa ilustrasi dalam firman Tuhan. Putih juga sering digambarkan seperti rambut yang putih, itu menggambarkan suatu pengalaman, suatu usia yang sudah tua yang menggambarkan seorang yang banyak pengalaman, gitu ya. Juga sering digambarkan kalau misalnya dosa atau segala macam, sering digambarkan kusta itu berwarna putih, gitu ya. Tapi di sini saya akan membahas mengenai 3 hal ilustrasi atau gambaran atau makna dari warna putih ini. Yang pertama, putih itu tentunya kita tahu itu berbicara soal sesuatu hal yang kudus, sesuatu hal yang suci. Gitu ya. Kita akan lihat ayatnya. Di dalam Mazmur 51 ayat yang ke-7. Dikatakan, bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop,
maka aku menjadi tahir. Lanjutannya, basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Jadi pada saat itu Daud dalam satu doanya, dalam satu pujiannya kepada Tuhan, bahwa kalau Tuhan membasuh aku dari segala dosaku dengan hisop, maka aku akan menjadi putih. Putih di sini menggambarkan satu keadaan di mana dia tanpa dosa, di mana dalam keadaan dia dikuduskan, dalam keadaan dia disucikan. Gitu ya. Dalam Yesaya 1 ayat 18 dikatakan, marilah baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Dan ini menggambarkan bahwa putih di sini sebagai satu bentuk bagaimana dosa kita diampuni, sebagai bentuk bagaimana kita disucikan dari segala dosa. Sekalipun dosa kita merah, maka akan menjadi putih seperti salju. Kita berdosa, maka Tuhan akan menyucikan dosa kita sehingga kita menjadi putih seperti salju. Dan sekalipun dikatakan merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih, menjadi suci, menjadi kudus seperti bulu domba. Dan tadi Daud berkata, sucikanlah aku dari segala dosaku, maka aku akan menjadi putih lebih daripada salju. Dan putih di sini menggambarkan satu hal yang kudus, menggambarkan satu hal yang suci. Gitu ya. Kalau kita lihat dalam Wahyu 7 ayat 14, ini ada satu hal yang menarik bagaimana dibilang dalam firman Tuhan di sana, mereka menjaga jubah mereka tetap putih dengan cara membasuhnya pada darah anak domba. Gitu ya. Anda bisa bayangkan secara logika, kalau kita mau membersihkan sesuatu hal yang berwarna putih, entah baju atau apapun juga, tentunya kita tidak bisa membersihkan pada sesuatu yang seperti darah. Malah itu membuat makin kotor. Betul kata seperti itu, saudaraku? Karena itu saya secara pribadi saya tidak terlalu suka dengan baju putih. Karena itu membuat dengan sangat mudah kotor dan agak sulit untuk membersihkannya. Tetapi kalau kita perhatikan di Wahyu, mungkin kita lihat dulu ayatnya, saudaraku. Wahyu 7 ayat 14 dikatakan seperti ini. Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Itu percakapan Yohanes dengan malaikat. Gitu ya. Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih dengan cara di dalam darah anak domba. Jadi putih di sini hanya bisa terjadi apabila jubah mereka dicuci di dalam darah anak domba. Dan tadi saya sudah bilang jangan coba-coba kalau Anda punya baju putih, kemudian ada darah, kemudian Anda coba bersihkan baju putih dengan darah. Malah itu kan menjadi semakin merah. Tetapi dalam firman Tuhan justru digambarkan baju putih sini, jubah putih yang digambarkan di sana, itu menjadi putih pada saat dicuci dengan darah anak domba. Dan itu bicara soal kekudusan, dan itu bicara soal kesucian. Dan tidak ada kekudusan dan kesucian di luar Tuhan. Karena darah Yesus yang membuat Anda dan saya kudus. Jelas, saudaraku? Karena itu kekudusan itu hanya kita dapat melalui Yesus. Kita tidak dapat kekudusan dengan usaha kita. Kita tidak dapat kekudusan dengan apa yang kita lakukan sesuatu hal yang baik. Kekudusan kita hanya dapat apabila darah Yesus membasuh kita semua dan kita menjadi putih. Gitu ya. Jadi yang pertama bicara soal pakaian putih di sini adalah bicara soal sesuatu yang kudus yang kita lakukan. Sesuatu kehidupan yang penuh dengan kekudusan. Dan itu menjadi syarat kita ada dalam hadirat Tuhan. Dan itu menjadi syarat kita ada dalam suasana sorgawi, perjamuan kawin anak domba. Kita harus berpakaian putih yang bicara soal kekudusan yang hanya dikuduskan oleh darah anak domba. Jelas, saudaraku? Jadi yang pertama putih ini bicara soal kesucian atau kekudusan. Sekali lagi, ini bukan pakaian jasmani, saudaraku ya. Ya, jadi jangan kita tuh rame-rame nyari baju putih, tidak usah, saudaraku, gitu ya. Silakan Anda kita semua pakai baju berwarna-warni, tidak masalah. Tapi baju putih yang saya maksudkan di sini adalah pakaian putih yang kita kenakan pada manusia rohani. Dan itu bicara soal kekudusan. Dan putih di sini apabila kita membasuhnya pada darah anak domba. Jadi yang pertama putih ini bicara soal kekudusan. Gitu ya. Dan yang kedua, kalau kita bicara putih, maka kalau misalnya Anda lihat dalam sehari-hari, misalnya dalam satu peperangan, biasanya kalau salah satu pihak menyerah, maka ciri mereka menyerah adalah mereka mengibarkan bendera atau mereka mengibarkan kain atau apapun yang ada pada mereka, entah sapu tangan atau apapun juga yang berwarna putih. Dan putih di sini menggambarkan bahwa mereka menyerah, menggambarkan bahwa mereka tidak mampu melakukan apa-apa lagi, dan menggambarkan mereka menyerahkan diri sepenuhnya.
Itu ya. Dan ini juga yang bicara soal pakaian putih. Pakaian putih di sini menggambarkan orang-orang yang menyerah pada kehendak Tuhan, menggambarkan orang-orang yang tidak mengandalkan dirinya sendiri, tetapi dia mengandalkan sepenuhnya kepada Tuhan. Dan dia bergantung sepenuhnya pada pimpinan Tuhan. Tuhan itulah pegangan hidup dia, Tuhan itulah yang menjaga dia dan menaungi dia. Dan segala sesuatu yang dia jalani semuanya dia lakukan karena kesanggupan yang datang daripada Tuhan. Itulah pakaian putih yang kedua maksudnya. Jelas, saudaraku? Jadi pakaian putih di sini bicara soal kekudusan dan bicara soal kesucian di hadapan Tuhan. Dan yang kedua bicara soal bagaimana kita mengandalkan Tuhan. Dan saya udah bilang tadi, ini merupakan syarat kita ada berada dalam hadirat Tuhan dalam lingkungan sorgawi. Kita tidak bisa berada dalam lingkungan sorgawi apabila kita tidak mengenakan pakaian putih, yang adalah pakaian pesta tadi. Gitu ya. Kita tidak bisa datang ke hadirat Allah dengan keakuan kita sendiri. Kita tidak bisa datang ke dalam hadirat Allah dengan masih mengandalkan keegoan kita, kesombongan kita, keangkuhan kehidupan kita. Kita tidak bisa datang kepada Allah dengan seperti itu. Gitu ya. Kita harus mengenakan pakaian putih. Bagaimana kita menyerah kepada Tuhan dan kita dikuduskan oleh darah Yesus, dan itu adalah pakaian putih. Jelas, saudaraku? Dan yang ketiga, kalau kita bicara soal pakaian putih dalam firman Tuhan, ada satu hal yang menarik yang diilustrasikan pada sebuah hewan, yaitu merpati. Gitu ya. Dan di sana digambarkan bahwa merpati ini satu hewan yang bulunya berwarna putih. Dan salah satu ciri yang pernah saya bahas juga dengan merpati itu bicara soal satu ketulusan. Bicara soal satu motivasi yang tidak punya motivasi atau rencana terpendam. Gitu ya. Kita lihat satu ayat mungkin saudaraku di dalam Ratapan 4 ayat yang ke-7. Dikatakan seperti ini. Pemimpin-pemimpin lebih bersih dari salju. Pemimpin-pemimpin lebih bersih dari salju. Dan lebih putih dari susu. Jadi mereka melakukan semuanya dengan penuh kejujuran, mereka melakukan semuanya dengan apa adanya, tanpa ada motivasi untuk diri mereka sendiri, dan mereka digambarkan lebih bersih dari salju dan lebih putih dari susu. Tubuh mereka lebih merah daripada merjan, seperti batu nilam rupa mereka. Gitu ya. Dan ini digambarkan putih di sini adalah sesuatu hal yang tulus, sesuatu hal yang tidak mempunyai motivasi atau niat lain. Firman Tuhan bilang, siapakah yang dapat menghadap hadirat Tuhan selain mereka yang suci hatinya dan murni suci dan murni hatinya, gitu ya. Tidak ada suatu niat dan motivasi yang lain. Sekarang nih kalau kita bicara soal motivasi atau niat yang tersembunyi, ini sesuatu hal yang pada manusia saat ini menjadi sesuatu hal yang sangat menonjol. Setiap orang seringkali selalu ada sesuatu di baliknya. Dalam apapun yang dia lakukan, seringkali dia melakukan sesuatu, ada suatu niat tertentu di balik itu semua yang seringkali sulit ditebak, saudaraku. Dan manusia sangat pintar melakukan itu semua. Di balik apa yang baik, di balik apa yang nampak, seringkali ada sesuatu yang tersembunyi dengan niatnya tertentu untuk melakukan hal itu. Bahkan hal yang nampak rohani sekalipun, Paulus katakan ada orang yang memberitakan firman Tuhan dengan maksud yang tidak jujur, kata firman Tuhan. Gitu ya. Dan itu semua yang terjadi. Gitu ya. Ada orang yang melayani Tuhan tapi dalam hatinya masih ada niat-niat tersembunyi. Gitu ya. Ada orang yang misalnya rajin berkumpul atau melakukan satu kegiatan rohani, dia berkumpul dalam kelompok kecil dan segala macam, tetapi dalam hatinya ada satu rencana bahwa dia seorang yang misalnya berkecimpung dalam bisnis multi level, sehingga pada saat dia berkumpul dia menjadikan itu kesempatan untuk dia memprospek orang-orang itu terlibat di multi level. Gitu ya. Itu contoh-contoh dalam kehidupan kita sehari bagaimana hati yang murni ini menjadi sesuatu yang semakin langka. Dan Paulus berkata bahwa aku menjaga di hadapan Allah dan manusia untuk menjaga tetap dengan hati nurani yang murni, kata firman Tuhan. Dan ini hal yang ketiga bicara soal pakaian putih. Jelas, saudaraku? Jadi kalau bicara soal pakaian putih, di sini berbicara soal kekudusan yang datang karena darah Yesus. Di sini bicara soal penyerahan, bagaimana kita tidak mengandalkan diri kita sendiri, bagaimana kita sepenuhnya mengandalkan Tuhan, dan di sini bicara soal ketulusan. Dan tiga hal ini menjadi sesuatu yang tidak bisa ditolak apabila kita berada dalam suasana sorga, dalam lingkungan sorgawi. Kita tidak bisa menghampiri Allah dengan hati yang bengkok. Kita tidak bisa menghampiri Allah dengan keakuan diri kita sendiri. Kita tidak bisa menghampiri Allah tanpa kekudusan, dan itu adalah pakaian putih. Gitu ya. Tanpa pakaian putih atau pakaian pesta yang di awal tadi saya gambarkan, maka orang itu akan dilempar keluar dari perjamuan kawin tadi. Karena perjamuan kawin, orang itu harus berpakaian pesta, apapun alasannya. Gitu ya. Dan itu digambarkan sebagai pakaian putih. Yesus berpakaian putih. Malaikat-malaikat berpakaian putih. Semua suasana surga berpakaian putih. Tua-tua semua berpakaian putih. Dan pakaian putih yang dimaksud bukan pakaian jasmani, tetapi itu bicara soal kekudusan,
karena darah Yesus. Dan itu bicara soal bagaimana seorang berserah kepada Tuhan, bagaimana seorang meninggalkan keakuannya, dan dia sepenuhnya mengandalkan Tuhan. Dan itu juga berbicara tentang bagaimana seseorang yang tidak punya motivasi yang tersembunyi, tapi dia melakukannya dengan hati nurani yang murni. Jelas, saudaraku? Dan itulah pakaian putih. Ya, dan ini menjadi sesuatu yang kita harus usahakan, saudaraku, menjadi sesuatu yang kita harus perjuangkan. Ada harga yang harus kita bayar. Kita akan lihat di dalam Wahyu 3, ayat 18 dikatakan, "Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api." Ini adalah firman Tuhan kepada salah satu jemaat, gitu ya. "Agar engkau menjadi kaya dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan kelayaanmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat." Allah di sana berbicara kepada salah satu jemaat untuk membeli 3 hal. Pertama, membeli emas. Yang kedua, membeli pakaian putih. Dan yang ketiga, membeli minyak untuk melumas matamu. Gitu ya. Kata membeli di sini bukan berarti kita harus membelinya dengan uang. Tetapi kata membeli di sini menunjukkan bahwa ada harga yang harus dibayar. Gitu ya. Untuk kita mendapatkan pakaian putih secara rohani, ada harga yang harus kita bayar. Gitu ya. Kita harus menjaga supaya hati kita tetap kudus. Kita harus menjaga supaya kita hidup dalam kekudusan. Ada harga yang harus kita bayar. Gitu ya. Kita menjaga supaya kita mengandalkan Tuhan dan tidak mengandalkan diri kita sendiri, ada harga yang harus kita bayar. Pada saat kita melakukan segala sesuatunya dengan hati nurani yang murni tanpa niat tersembunyi, maka itu semua ada harga yang kita bayar. Dan Yohanes tadi menggambarkan bahwa Allah berbicara pada salah satu jemaat membeli pakaian putih daripada Tuhan untuk menutupi supaya ketelanjanganmu tidak memalukan. Ada harga yang harus dibayar untuk kita hidup kudus, ada harga yang harus dibayar untuk kita menyerahkan diri pada pimpinan Tuhan, ada harga yang harus dibayar untuk kita memiliki hati nurani yang murni. Gitu ya. Dalam Pengkhotbah 9 ayat yang ke-8 dikatakan seperti ini. "Biarlah selalu putih pakaianmu." Itu kata firman Tuhan. Gitu ya. Jadi pengkhotbah di sana menyuruh pada umat Tuhan, biarlah selalu putih pakaianmu. Jaga pakaian Anda dan saya agar selalu putih. Biarkan kita hidup dalam kekudusan, biarkan kita hidup mengandalkan Tuhan, biarkan kita hidup dengan hati nurani yang murni, dan biarkanlah pakaianmu tetap putih, kata firman Tuhan. Selanjutnya, dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Biarkan pakaian kita tetap putih, dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Jelas, saudaraku? Jadi itulah tentang pakaian putih yang digambarkan seperti pakaian pesta. Oke, dan itu semua menjadi sesuatu hal yang Allah gambarkan, bukan sesuatu hal yang rohani. Yesus, semua malaikat semua berpakaian putih, dan itu sangat ditekankan dalam firman Tuhan. Dan pakaian putih yang dimaksud adalah bagaimana itu dikuduskan oleh darah Yesus. Mereka menjadi putih dan dibasuh di dalam darah anak domba. Dan itu menggambarkan seorang yang menyerah, menggantungkan diri kepada Tuhan. Dan itu menggambarkan seperti merpati yang tulus, yang tidak ada motivasi lain yang tersembunyi di dalamnya. Dan itu semua harus kita bayar sebagai satu bentuk harga yang Tuhan minta. Gitu ya. Dan pakaian putih itu juga menjadi sesuatu yang nanti Allah janjikan pada saat kita hidup di dunia sekarang, pada saat kita menerima Yesus dan kita menjalani kehidupan kita sebagai orang percaya. Manusia rohani kita perlu menjaga supaya pakaianmu tetap putih, kata firman Tuhan tadi. Jaga supaya pakaian kita tetap putih, gitu ya. Tetapi Allah juga menjanjikan bahwa nanti kelak di sorga Dia akan memberikan pada kita pakaian putih yang jauh lebih indah dari semuanya. Kita akan lihat sebagai beberapa ayat penutup. Dalam Wahyu 3 ayat yang ke-5 dikatakan, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Bukan pakaian putih yang sembarangan, pakaian putih yang jauh lebih indah. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikat. Yesus berjanji, kalau kita menjaga pakaian kita tetap putih, maka kelak di surga Dia akan memberikan pada kita pakaian putih yang sedemikian, kata firman Tuhan. Wahyu 19 ayat 8 dikatakan, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Di sini digambarkan tidak hanya putih bersih, tetapi digambarkan sebagai kain lenan halus yang putih bersih. Dan dijelaskan di sana, lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Jadi kita harus melakukan perbuatan yang benar. Kita harus melakukan segala sesuatu dalam kekudusan. Kita harus melakukan sesuatu dengan penuh penyerahan kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Dan kita harus melakukan segala sesuatu dengan motivasi yang jujur dan tidak ada motivasi-motivasi yang tersembunyi di sana. Dan itu seperti kain lenan halus yang berwarna putih bersih.
Jelas, saudaraku? Jadi inilah yang saya bahas mengenai pakaian pesta dalam firman Tuhan, bagaimana itu menjadi syarat seorang berada dalam suatu perjamuan kawin. Tanpa pakaian pesta dia akan diusir keluar. Dan dalam firman Tuhan digambarkan bahwa pakaian pesta ini adalah sesuatu seperti pakaian putih. Dan itu Yesus sudah tunjukkan bahwa dia berpakaian putih, malaikat-malaikat dan penghuni sorga berpakaian putih semua. Dan pakaian putih di sini bicara bukan pakaian jasmani, tapi ini bicara soal kekudusan, bicara soal penyerahan, dan bicara soal motivasi yang hati nurani yang murni di hadapan Tuhan. Dan itu semua ada harga yang harus kita bayar. Dan kata firman Tuhan, jaga supaya pakaian kita tetap putih sampai nanti. Gitu ya. Dan nanti kelak di surga kita akan diberikan pakaian putih yang sedemikian. Jelas, saudaraku? Makasih sudah menonton. Mudah-mudahan video ini memberikan pencerahan buat kita semua. Mari hidup kudus di hadapan Tuhan. Mari tetap mengandalkan Tuhan. Mari jaga motivasi kita tetap murni di hadapan Tuhan dalam apapun yang kita lakukan. Tidak mencari pujian dari manusia. Tidak hanya mencari satu keuntungan buat diri sendiri. Tapi lakukan semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan jaga supaya pakaian kita tetap putih. Sampai kelak nanti Tuhan akan memberikan pada kita pakaian putih yang sedemikian. Makasih sudah menonton. Kita ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.